Yo, katanya 1 Oktober ini itu orang yang galbay pinjol lebih dari 90 hari itu hutangnya di auto lunaskan. Katanya juga OJK telah membentuk undang-undang, telah mengeluarkan aturan, telah mengeluarkan POJK untuk melunasi semua hutang orang yang galbay. Ya, bahkan orang-orang yang telat seperti di Kredivo, di Akulaku, di Shopee, Kredit Pintar, pinjam duit, Easy Cash dan lain sebagainya itu di auto lunaskan. Benar apa tidak buat teman-teman semuanya? Pasti kabar bahagia banget dong. Kabar yang sangat dinanti-nanti oleh orang yang telat atau yang sudah tidak mampu bayar pinjol. Tapi bukan berarti saya mematahkan semangat dari teman-teman semuanya ya. Hanya saja saya coba bolak-balik mencari alhasil hal itu hoax dan tidak ditemukan sama sekali. Tidak ada undang-undang satupun yang menyampaikan bahwa hutang setelah 90 hari itu diauto lunaskan, dan OJK mengeluarkan aturan bahwa hutang-hutang orang-orang yang tidak mampu bayar itu dianggap lunas. Itu nol besar dan itu tidak ada. Ini bukan maksud untuk mematahkan semangat teman-teman semuanya ya. Biar ini lebih lurus, lebih jelas gitu loh. Kalau Anda masih pengen dengan auto lunas, kita tidak butuh aturan OJK. Ya, kita tidak perlu aturan-aturan yang diterbitkan. Kita tidak perlu pembentukan undang-undang. Ya, karena selama ini Anda capek apa tidak dengan aturan OJK? Aturan wajib menagih 90 hari dipakai apa tidak? Aturan tentang bunga pinjol dilaksanakan apa tidak? Aturan yang boleh dilakukan oleh debt collector dalam menagih, yang tidak boleh dilakukan debt collector dalam menagih, dilaksanakan apa tidak? Ya, dan Anda masih berharap OJK mengeluarkan aturan untuk mengautolunaskannya? Jangan harap sama sekali. Ya, tapi Anda bisa auto lunas sendiri dalam diri Anda, itu baru bisa. Caranya gimana bang? Tanya ke diri Anda. Anda masih mampu bayar apa tidak mampu bayar? Ya, Anda tidak mau bayar atau benar-benar tidak mampu sama sekali? Tanyakan ke diri Anda. Hanya diri Anda yang mampu. Kalau diri Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, ya, itu hutang itu mau tidak mau ya lunas sendiri. Lunas dari mana bang? Lunas dari dalam diri Anda. Kita ditagih bang, ya dia bukan berarti lunas dalam sistem pinjol, tidak. Tapi Anda melunaskan sendiri dalam diri Anda. Kenapa? Pasti pertanyaan Anda gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada satupun aturan yang dibentuk OJK yang ditaati oleh pinjol. Ngapain Anda harus patuh pada pinjolnya untuk tetap melakukan pembayaran dengan cara gali lubang tutup lubang? Biar seimbang, Anda hentikan juga pembayarannya. Ya kan? Siapa yang menyuruh pinjol melakukan peneroran terhadap nasabah yang telat bayar? Siapa menyuruh pinjol yang menyuruh untuk melakukan caci maki, intimidasi terhadap orang yang baru jatuh tempo? Siapa yang menyuruh pinjol untuk menyebarkan data-data yang ada melalui debt collector? Siapa? Tidak ada satupun aturan yang membenarkan tentang tindakan yang dilakukan. Tapi kenapa dipraktekkan? Kenapa di lapangan mereka praktekkan? Ya, dan kenapa Anda dicaci maki dulu Anda harus bayar? Kenapa Anda diancam dulu Anda melakukan gali lubang tutup lubang? Harusnya Anda sadar. Kalau pinjol tidak patuh aturan, ngapain Anda ikut-ikut aturan pinjol? Ya, mereka melampaui batas penerapan bunganya, Anda hentikan pembayarannya. Selesai kan? Pinjol mencaci maki, Anda hentikan pembayarannya. Udah, paham kan? Pinjol datang ke rumah melalui debt collector. Ya sudah, kalau kita tidak mampu bayar, Anda jawab apa? Tidak mampu bayar kan? Debt collector tidak terima, hak mereka tidak terima, nggak ada. Mereka cuma ditugaskan untuk melakukan penagihan, tidak ada mereka membenarkan dalam hal itu. Kalau tagihan dia dapat, dia serahkan sama si pinjolnya. Tagihan tidak dia dapat, laporannya pun dikasih sama si pinjolnya. Nggak ada beban sama debt collector. Debt collector hanya mengejar target, dia harus mencapai target penagihan sekian supaya mendapatkan apa? Supaya mendapatkan bonus. Ya, jadi teman-teman jangan diperbodoh lagi dengan permainan kreator, dengan thumbnail, dengan judul
yang menyampaikan auto lunas, ada undang-undang baru, ada peraturan baru, itu nggak ada. Saya nggak maksud untuk mematahkan semangat teman-teman semuanya, tapi opsi itu masih tetap bisa Anda lakukan mandiri dalam diri Anda masing-masing. Caranya apa? Ya seperti tadi, Anda hentikan segala bentuk pembayaran. Jangan Anda bayar lagi dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya, catat semua aplikasi pinjol yang bermasalah dengan diri Anda masing-masing, simpan buktinya, dan melalui itulah Anda menghentikan semua pembayaran yang ada. Ya, apakah salah Bang? Jangan Anda kaji lagi salah dan benarnya. Ya, kalau Anda hanya menyalahi diri Anda sendiri, emang Anda kira pinjol itu merasa paling benar? Enggak juga. Ya, jadi sesalah-salahnya Anda tetap kita salahkan juga si pinjolnya. Kenapa dia mau meminjamkan dana sama Anda? Kenapa dia malah memberatkan Anda dengan bunga tinggi? Kenapa mereka malah memotong dengan biaya layanan yang sangat tinggi? Kenapa dia menghadirkan kita dengan debt collector dengan cara caci maki? Emang Anda benar kan? Jangan Anda hanya mampu menyalahi diri Anda sendiri. Ya, kesalahannya hari ini ada pada otoritas jasa keuangan, ada pada pemerintah kita. Karena dia tahu kapasitas masyarakat Indonesia masih kekurangan literasi, kenapa akses untuk pinjaman online malah dipermudah. Ya, dia tahu kan seperti apa Indonesia, seperti apa masyarakat Indonesia. Kenapa semua iklan pinjaman online seakan-akan dipermudah, walaupun iklannya penuh dengan tipu daya? Pertanyaannya pasti kenapa kan? Ya, jadi paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi 1 Oktober hari ini, walaupun undang-undangnya tidak ada, aturannya pun tidak ada, tapi saya berharap Anda semuanya sepakat untuk stop bayar pinjol, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Kalau Anda masih mampu untuk melakukan pembayaran, segera selesaikan habis-habis, jangan berharap melunasi untuk menaikkan limit. Ya, karena banyak yang salah jalur saya perhatikan. Dia melunasi pinjol bukan berarti dia untuk menghilangkan dia dari beban hutang, tapi untuk menaikkan limit yang lebih besar. Saya sudah sampaikan sama Anda, semakin besar limit yang ditawarkan sama pinjol, semakin banyak uang Anda yang mereka kuras. Ya, pinjol itu nggak bodoh. Limit sebesar apapun itu adalah hasil perkumpulan uang Anda melalui bunga pinjol. Makanya mereka berani memberikan Anda limit yang besar. Makanya bagi yang masih mampu, silahkan lunasi hutang Anda. Jangan berharap untuk menaikkan limit. Hentikan segera kalau hutang Anda yang sudah lunas. Kalau sudah tidak mampu bayar pinjol, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Ya, risiko pinjol tidak berat. Resikonya hanya satu, BI checking, fintech data center, pusat data fintech lending, poinnya sama. Ya, risiko yang paling memberatkan dan tambahan apa Bang? Ketidaksinkronan antara pemikiran dan hati Anda. Apalagi Bang, sesat dalam masuk grup-grup edukasi. Sehingga itu menakut-nakuti Anda karena Anda mencari orang-orang yang mengharapkan hal-hal lain di balik ketakutan Anda. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya ya. Jadi saya berharap jangan ada lagi bom saya dengan pertanyaan, Bang, coba Bang dibikinin video Bang. Katanya OJK telah menerbitkan aturan hutang di atas 3 bulan di auto lunaskan. Sudah disahkan. Ya, sudah saya cari aturannya. Gak ada. Ya, jadi kita nggak perlu juga ngikut-ngikutin aturan gitu loh. Pinjol aja tidak patuh aturan, ngapain Anda sibuk-sibuk menanti aturan dari OJK? Bikin aja aturan sendiri dalam hidup Anda. Kalau tidak mampu ya sudah stop. Jangan gali lubang tutup lubang. Apapun yang disampaikan debt collector, nggak usah Anda menakut-nakuti diri Anda. Debt collector itu hanyalah tukang tagih. Debt collector itu hanyalah ujung tombak di sebuah perusahaan pinjol. Mereka tidak bisa menentukan, mereka hanya bisa mengucapkan bagaimana caranya Anda bisa ketakutan dan Anda bisa kecemasan. Ya, itu ya buat teman-temanku semuanya, karena miris juga gitu loh kalau setiap hari Anda disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Kapan waktunya Anda berpikir untuk memulihkan hidup Anda gitu loh. Setiap hari berharap itu sama aja berharap bintang jatuh gitu ya kan. Ya sudahlah, mau lunas mau tidak lunas, yang penting hari ini tidak mampu bayar, jangan gali lubang tutup lubang. Kalau masih mampu bayar, selesaikan hutang pinjol, jangan mengharap kenaikan limit. Itu akan mencelakai Anda ya. Mau usaha seperti apapun, itu tidak akan menang melawan pinjol. Anda akan kalah. Mau selancar apapun pinjol Anda bayar, tetap akan ada di masa suatu saat nanti akan ada hari di mana Anda menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembayaran Anda di pinjaman online. Akan ada waktu itu.
Ya, jadi sebelum itu terjadi sama diri Anda, pikirkanlah masa depan Anda. Jangan Anda sia-siakan uang Anda hanya untuk membayar bunga yang tinggi yang ada di pinjol. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.